rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Dia, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami menyembah-Mu Yesus. Setiap kami yang datang saat ini Tuhan, kami percaya dengan satu tujuan, kami menyembah Engkau Tuhan. Setiap kerinduan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, berita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku.
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Amin. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu, Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita sorakan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan Hosana. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Ini kami Tuhan. Engkau melihat kami dari surga
Setiap hati yang berseru kepada Tuhan, kami berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Persilakan semuanya untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau lebih lagi berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Amin, yes. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu.
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya jemput untuk kita sama-sama berdiri di depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami, menaikkan suara kami, pujian penyembahan kami, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguasai setiap kami pribadi, lepas pribadi saat ini Tuhan. Mari bagi engkau yang percaya kepada Dia, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tanda engkau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Bukan hanya sebagai formalitas saja, tapi biarlah menjadi kerinduan setiap kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh Engkau hantarkan ke tempat ini Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya Engkau akan berbicara atas setiap kami Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang terbang berat boleh Tuhan, Engkau angkat setiap beban kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hari ini merasakan bahwa kami sendiri Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada setiap hati kami Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, berjalan melangkah setiap kami kemanapun kami berada Tuhan, di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah melihat, Tuhan Yesus melihat hati kita saat ini. Apakah kita benar-benar rindu? Apakah hati kita saat ini memberikan yang terbaik, persembahan hidup kita, pujian yang terbaik untuk Tuhan. Biar saat ini Tuhan, nama-Mu saja yang kami senangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. And all my life you have been faithful. Naikkan Bapak Ibu pujian ini. And all my life you have been so good. Di sepanjang hidup kami hanya Engkau Tuhan, Allah satu-satunya Tuhan, penyelamat hidup kami. I will sing of the goodness and all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am made.
tanganmu Bapak Ibu. All my life you have been faithful. And all my life, All my life you have been so, so good. with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. and all my life, All my life you have been faithful. all my life you have been so, So good. every breath that I am able, I will sing of the goodness. And on my life, and all my life, amen, amen. And all my life you have been so good in every breath that I am able. I will sing of the goodness and all my life. And all my life you have been Haleluya. all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya. I will sing Of the goodness of God. I will sing of the goodness Oh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi saudara. Haleluya. 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 Sepanjang kehidupan kami Tuhan, Engkaulah yang setia. Engkaulah yang sudah memilih kami. Dan bahkan firman-Mu mengatakan bahwa kejadian kami adalah kejadian yang sangat ajaib. Engkau bahkan Tuhan memanggil kami dengan nama kami. Bahkan sebelum orang tua kami mengenal siapa diri kami. Sebelum kami dikandung dalam rahim ibu kami. Engkau sudah mengenal kami. Terima kasih untuk semua kebaikan, kesetiaan-Mu Tuhan. Keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan bahkan Engkau memanggil kami berharga di mata-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan karena kami boleh punya satu momen bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepada Raja di atas segala Raja. Kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah yang layak untuk menerima puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu bersama dengan lidah dan bibir hamba-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa di surga Tuhan Engkau bersukacita, Engkau bersorak-sorai Tuhan ketika Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa berbicara buat kami. Dan satu hal kami tahu, ketika firman-Mu dikhotbahkan, tidak ada satupun firman itu akan kembali dengan sia-sia. Nyatakan kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Terima kasih. Urapi telinga kami dan hati kami akan mendengar dan menerimanya. Sehingga Tuhan benih ini akan bertumbuh dengan sungguh-sungguh. Dan daripada kehidupan kami Tuhan akan menghasilkan buah kehidupan. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yakni Tuhan Yesus Kristus. Mari apabila engkau siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Yuk kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat sekalian yang terkasih. Satu sukacita yang besar. Hari ini kita boleh menyembah Tuhan ya. Dalam worship night. Baru pertama kali gereja kita ACS mengadakan pujian penyembahan ini saudara. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan puji-pujian kita anak-anaknya itu bagaikan dupa yang harum.
Satu hal kalau kita pernah tahu bahwa kata-kata menyembah itu dikatakan dalam bahasa aslinya adalah proskuneo. Saudara, proskuneo itu kalau saya dan istri menangkap, itu ibaratnya adalah seperti dua orang yang lagi berciuman, saudara. Dan malam hari ini bukan kebetulan saya akan menceritakan ada sebuah kisah cinta yang menarik antara dua orang yang sedang dimabuk cinta. Saya mau tanya, berapa banyak dari saudara yang pernah jatuh cinta? Haleluya, pernah? Haleluya. Saudara, jatuh cinta itu berjuta rasanya, betul enggak? Dan bahkan saudara, kadang-kadang kita mau untuk rela melakukan banyak sekali hal. Nah, kisah yang saya mau kisahkan ini ada dua orang laki-laki dan perempuan yang sudah dimabuk oleh cinta. Saudara, perempuan itu atau laki-laki itu adalah seorang raja muda yang bernama Salomo. Saudara pasti pernah mendengar nama Salomo ini. Salomo ini adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan ayahnya meneruskan tahta daripada Raja Daud. Ada amin saudara. Nah kemudian saudara ternyata pada waktu dia masih muda, dia itu mempunyai seorang kekasih hati. Firman Tuhan mencatat bahwa namanya saudara adalah seorang bernama Sulamait. Atau Alkitab bahasa Indonesia mengatakan gadis sulam. Saudara sekalian, seperti yang kita dengar bahwa Salomo ini adalah seseorang raja yang sangat berhikmat sekali. Dan ternyata saudara ketika Salomo muda ini dia jatuh cinta dengan gadis sulam ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa ini, para ahli teolog mengatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah cinta pertamanya. Dan bahkan bisa juga disebut yaitu pernikahan Salomo yang pertama. Saudara, kisah cinta ini dituliskan dengan begitu detail di sebuah kitab yang namanya Kidung Agung. Saudara di rumah bisa membacanya dengan baik. Total ada 8 pasal yang menceritakan tentang awal kisah cinta mereka, percintaan mereka, keintiman mereka, pernikahan mereka, dan bahkan akhirnya mencapai kedewasaan mereka di dalam cinta. Dan salah satu puncak daripada kisah kasih mereka tercatat pada kitab Kidung Agung pasal 7. Saya mau mengajak jemaat untuk melihat pada malam hari ini. Kita akan melihat bersama-sama Kidung Agung pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat dalam kitab Kidung Agung ini saudara. Kadang-kadang ada rasanya serem gitu saudara. Karena ada banyak orang bilang 18 plus. Betul ya saudara? Tetapi inilah Alkitab kita. Apa yang memang menjadi hatinya Tuhan dituliskan. Dan saya berdoa biarlah malam ini melalui firman Tuhan yang akan dibagikan. Saudara boleh menangkapnya secara baik. Dan sekali lagi saya percaya bahwa firman Tuhan yang dibagikan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada amin? Mari kita lihat di dalam Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 10. Yuk kita baca bersama-sama. Yang siap katakan amin. 2, 3. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur, lekung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Ayat 3. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Heshbon. Dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Ayat 5. Kepalamu seperti bukit Karmel. Rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelitanya engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Ayat 8. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ayat 10. Kepunyaan kekasihku, aku, kepadaku gairahnya tertuju. Haleluya. Saudara, bagaimana perasaan saudara ketika membaca ayat-ayat cinta ini? Saya percaya saudara ini adalah suatu kisah cinta yang luar biasa. Dan tahu nggak saudara, ada satu kabar bahagia yang saya mau ceritakan kepada saudara.
Sebenarnya kisah Salomo dengan gadis sulam ini adalah suatu kisah daripada sebuah bayang-bayang. Bayang-bayang apakah itu? Bayang-bayang bahwa begitu besar kasihnya Tuhan. Bahwa Salomo itu sebenarnya adalah gambaran daripada seorang raja surga. Saudara, kekuasaan Salomo sangat besar. Tetapi dengar baik-baik. Ada seorang raja yang kekuasaannya jauh lebih besar. Lebih hebat, lebih perkasa daripada Salomo. Kita tahu di dalam Alkitab dicatat bahwa Salomo itu memerintah selama 40 tahun. Seperti bapaknya Daud, Salomo tidak pernah kalah perang. Tetapi saudara, kita tahu bahwa di akhir daripada kehidupan Salomo ada banyak kejatuhan. Makanya saudara, kita tahu bahwa sebenarnya sosok ini secara sempurna adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Salomo tidak bisa menyempurnakan daripada apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena Salomo adalah manusia. Setuju, katakan amin. Saudara, manusia akan selalu gagal. Makanya saudara, ketika penciptaan yang sempurna daripada Tuhan, siapakah itu? Apakah itu? Yakni saudara dan saya. Tahu nggak saudara? Firman Tuhan mencatat bahwa saudara ini berharga di matanya. Coba katakan kepada diri saudara sendiri. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Atau saudara yang menyaksikan secara recording. Saudara juga boleh berkata, aku berharga di mata Tuhan. Ada amin saudara? Ketika kita berharga di mata Tuhan. Sayangnya kesempurnaan, kecitraan yang dimiliki oleh manusia itu harus hancur. Akibat apa saudara? Akibat dosa. Tadi ternyata ketika saya membaca dalam kitab Kidung Agung itu. Saudara, kita tahu bahwa tidak mungkin gadis sulam itu bisa dengan mudah menikahi Salomo. Tidak mungkin saudara. Karena ada satu gap pemisah yang sangat besar. Salomo adalah seorang raja, seorang bangsawan. Gadis sulam adalah seorang wanita biasa. Wanita rakyat kebanyakan. Dan bahkan ada beberapa ayat dalam beberapa pasal mengatakan bagaimana gadis sulam itu bingung mencari di mana kekasih jiwanya. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lagi bercengkrama dengan mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Nggak bisa. Ada jurang pemisah yang sangat besar. Manusia mencoba untuk mencari Tuhan. Manusia mencoba untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tetapi sehebat-hebatnya manusia ada batasnya saudara. Karena apa? Kita sudah jatuh dalam dosa. Tetapi sesuatu yang berbeda. Ada satu rencana agung yang sangat besar. Rencananya apa saudara? Yakni Allah Bapa mengatakan, aku sangat mengasihi kamu. Dan dia melakukan segala upaya. Dan tidak ada satupun upaya yang berhasil. Bukan karena dia bukan Allah yang besar. Tetapi karena kekudusan. Dosa upahnya adalah maut. Dan kita tahu tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan manusia yang dapat kita lakukan untuk membuat dosa kita dapat diampuni. Saudara, di dalam ritual-ritual kepercayaan ataupun agama, termasuk di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada begitu banyak ritual, penyembelihan daripada domba, apapun saudara, penyucian, upacara-upacara apapun, bahkan melalui kepercayaan-kepercayaan yang lain kita lihat. Ada banyak orang-orang yang saudara mereka berpikir bahwa mereka mencoba membangun dengan hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Tetapi terbatas. Jurang pemisah itu tidak dapat dilewati. Karena manusia sudah binasa. Manusia sudah cacat, sudah celah di matanya Tuhan. Tidak ada satupun upaya yang akan cukup untuk meredakan kemurkaannya Tuhan. Sehingga saudara, rencana yang agung harus dijalankan. Raja daripada surga itu harus turun tahta ke muka bumi. Firman Tuhan mengatakan dia harus menjadi sama sebagai manusia. Sama seperti saudara dan saya. Dan ketika dia dapat menyamakan dirinya dengan manusia, dia harus meninggalkan keilahannya. Dia tidak boleh menggunakan keilahannya di muka bumi. Karena apa? Kita pasti binasa. Tetapi saudara kita tahu, jalan itu harus ditempuh.
Bukankah kasih atau cinta itu harus berkorban? Ada amin. Saudara yang pernah jatuh cinta, sedang pacaran atau bahkan menikah. Saudara pasti tahu kalau nggak ada pengorbanan namanya bukan cinta. Betul nggak? Justru semakin besar pengorbanannya, kita sama-sama tahu semakin besar pula cintanya. Betul nggak? Ada amin saudara. Saudara, tidak ada kepercayaan yang lain yang mengatakan bahwa Allahnya atau Tuhannya itu rela menjadi manusia. Nggak ada. Bahkan ada banyak orang yang bingung berpikir, kenapa memang Tuhan harus jadi manusia? Kenapa nih? Bahkan ada orang-orang yang dengan begitu kasar mengatakan di dalam kebodohan karena tidak mengerti. Bukannya kalau menjadi manusia bisa sakit? Apakah Tuhan bisa sakit? Nggak masuk akal. Apakah Tuhan kalau menjadi manusia bukannya manusia bisa lapar? Apakah Tuhan akan lapar kok nggak masuk akal? Apakah Tuhan kemudian akan buang air besar karena manusia buang air besar? Kok nggak pantas? Tuhan kok buang air besar? Manusia bisa jatuh sakit. Katanya Tuhan itu perkasa. Kenapa Tuhan harus juga bisa jatuh sakit? Kok nggak masuk akal? Saudara, semua hal-hal ini dipertanyakan karena apa? Manusia mempunyai satu pengertian. Ini yang tadi disebut ada satu gap pemisah yang tidak dapat dimengerti. Ketika ada dua insan, laki-laki dan perempuan jatuh cinta. Orang bilang berjuta rasanya. Tempat yang jauh pun itu dirasa dekat, saudara. Betul nggak? Ada amin. Biaya yang mahal pun dibilang nggak apa-apa. Karena apa? Cinta. Apalagi Tuhan. Dia bisa melakukan apapun juga. Dia pemilik daripada alam semesta. Bumi, bulan, bintang, jagat raya. Semua planet-planet. Semua gugusan-gugusan bintang, salah satunya Bima Sakti. Kalau saudara pernah lihat foto-foto dari NASA. Atau foto-foto dari Hubble teleskop. Ada kamera yang paling baru, saya lupa namanya itu. Kalau nggak salah ada Davidnya gitu saudara. Gambarnya bagus-bagus. Sangat indah, sangat cantik. Tidak mungkin man-made, tidak mungkin buatan manusia. Seindah-indahnya buatan manusia, puji Tuhan saudara ya. Saya pernah berkeliling ke banyak negara. Melihat taman-taman yang bagus. Melihat arsitektur yang indah. Kadang-kadang kita kagum. Melihat alam yang sangat indah. Di Indonesia pun banyak. Tetapi saudara tahukah? Ketika Tuhan berkeliling jagat raya. Berkeliling jagat raya. Tuhan bisa kan saudara? Dia bisa pergi keliling jagat raya kemanapun dia mau. Karena itulah kebesaran Tuhan. Dia mau menikmati ciptaannya yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata tahu nggak? Tidak ada yang sepadan dengan kamu. Dengan kamu. Dengan aku. Enggak ada satupun yang sepadan dengan manusia. Tidak ada yang dapat memuaskan hasratnya Tuhan. Ketika ada orang yang dengan sukarela tanpa dipaksa mengangkat tangannya untuk memuji dia. Hati Tuhan leleh saudara. Hati Tuhan tuh lumer. Gugusan bulan dan bintang yang sangat indah tidak dapat menggantikan penyembahan manusia yang saudara baru saja lakukan. Makanya proskuneo itu adalah satu bahasa yang sangat indah sekali. Dan saya selalu mengartikan bagaikan dua kekasih yang lagi berciuman. Ketika saudara dan saya memilih untuk menyembah Tuhan. Dan ketika kita tidak punya permintaan apapun juga kepada Tuhan. Saya tahu dalam kehidupan ada banyak kebutuhan. Betul, katakan amin yang setuju saudara. Saudara punya kebutuhan. Kadang-kadang ada penyakit, kadang-kadang ada masalah dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada masalah dalam mental health kita. Kadang-kadang ada ketidakpastian di dalam masa depan. Ada ketidakjelasan yang begitu mendera kita sebagai manusia. Dan kadang-kadang kita minta kepastian Tuhan, aku mau tahu apa yang aku harus lakukan. Saudara, saya tahu dalam kehidupan kita banyak request, banyak permintaan. Tetapi maukah saudara dalam satu momen dalam kehidupan kita,
Ketika saudara puas untuk mencoba segala hal. Dan ternyata di dalam segala hal itu tidak ada kepuasan yang kamu temukan. Karena setiap di dalam dunia ini, termasuk ketika kita jalan-jalan, ketika kita mendapatkan keterkenalan, ketika kita mendapatkan pekerjaan yang baik, ketika kita mendapatkan uang banyak, ketika kita mendapatkan gelar yang sangat hebat, saudara, tanpa adanya Tuhan dalam kehidupan kita, itu menjadi semakin besar. Ada seperti bolong, ada seperti black hole dalam kehidupan kita yang terus menyerap, tidak akan pernah puas. Saya nggak tahu dengan saudara, kalau saudara pernah mengalami hal itu, saudara akan pernah mengerti apa yang saya katakan. Makanya malam ini Bapak Ibu sekalian, kisah cinta yang tadi saya bacakan di dalam Kidung Agung itu cuma sekelumit daripada kisahnya Bapa yang mencari anak-anaknya. Sehingga dia harus datang menganalogikan, menceritakan ada satu mega plan yang sangat besar. Supaya dia dapat mengkonsumsi kita, penyembahan kita, menikmati kita. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dapat kita berikan kepada Bapa. A moment with you. Sebenarnya saudara, kadang-kadang kita pikir kalau kita jatuh cinta, firman Tuhan menganalogikan tadi itu. Salomo itu sebenarnya adalah sebuah bayang-bayang daripada seorang raja yang sangat besar. Namanya raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya. Gadis sulam itu adalah bayang-bayang. Dari apa saudara? Dari kita, manusia. Tidak ada cara yang lain yang dapat menjadikan kisah cinta itu terjadi. Gadis sulam mempunyai banyak keterbatasan. Gadis sulam memiliki banyak dalam tanda kutip ketidaksempurnaan. Hanya raja itu yang dapat memilih. Makanya malam ini atau bahkan kapanpun saudara mendengarkan recording ini, dengar baik-baik, raja sudah memilih saudara. Yang percaya katakan amin ini. Dan raja itu berkata, tidak ada cara yang lain kecuali aku harus berkorban demi kamu. Tidak ada cara yang lain. Semakin besar pengorbanan, semakin besar bukti daripada cinta kasih. Dan dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bukan lagi sahabat, kita menjadi anak. Bukan lagi anak, kita naik derajat lagi saudara. Kita menjadi kekasihnya Tuhan. Suatu hari kelak akan ada perjamuan daripada anak domba Allah. Yaitu antara raja di atas segala raja. Yesus Kristus dengan kita gerejanya. Saya berharap untuk sekali lagi kita memahami. Sebenarnya a moment with you itu bukan kita mencari minta waktunya Tuhan. Tetapi the truth of the matter is, Tuhan bertanya kepada saudara, mau gak kamu spend time supaya aku bisa punya a moment with you? Siapa yang mau? Tuhan bertanya kepada saudara, Tuhan jatuh cinta kepada saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Siapapun saudara yang mendengarkan suara saya, ada suatu undangan terbuka. Baru-baru ini kita merayakan Paskah. Paskah itu adalah bukti daripada cinta kasih Tuhan. Di mana dia berkorban buat kita. Supaya kita disederajatkan. Gadis sulam boleh setara dengan Salomo. Karena kita sudah dipilih. Siapa yang mau dipilih oleh Tuhan? Dan siapa yang percaya bahwa engkau sudah dipilih oleh Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Haleluya. Bapa ini kami. Terima kasih Tuhan. Karena engkau yang sudah memilih kami.
Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadikan kami seperti gadis sulam itu. Yang banyak dengan ketidaksempurnaan. Yang tidak mungkin gadis sulam itu cocok. Atau satu golongan dengan Raja Salomo. Tetapi karena Salomo yang sudah memilih gadis sulam. Dan karena Engkau yang sudah memilih kami. Maka Tuhan Kau tidak lagi melihat kami dari cacat celah dosa kami. Tetapi Engkau melihat kami di dalam kesempurnaan-Mu. Aku serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya tahu banyak dari saudara yang masih jatuh bangun. Bergulat dengan kepercayaan-Mu dengan Tuhan. Mari saudara, gunakan a moment with you ini. Karena Tuhan datang mencari saudara. Terima kasih Bapa. Lord, we worship you. We adore you Father. Terima kasih. Untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Terima kasih untuk keselamatan kekal yang sudah Engkau berikan buat kami. Sehingga Tuhan di perjamuan kawin anak domba itu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi mempelai wanita-Mu. Dan Kau menemukan bahwa gaun kami putih. Tiada bercacat celah. Bukan karena karya kami. Bukan karena kehebatan, kekudusan, kepintaran kami untuk melayani Engkau. Tetapi pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Yesus, Engkaulah Raja kami. Terima kasih. Terima kasih. A moment with you will change our life. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, terima kasih untuk Pastor Daniel yang telah memberitakan firman pada malam hari ini. Ya, terima kasih juga buat teman-teman semuanya nih yang udah pada hadir di tempat ini. Kita terima kasih banget loh ya. Tapi bentar dulu nih Kak, Apa kayaknya nih? gak afdol gak sih kalau misalnya kita gak kenalan? Iya, betul Iya, banget. bener. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Yohana. Aku Jul. Salam kenal semuanya. Bertepuk tangan dulu dong. Tapi Kak Jul, Apa tuh? kayaknya aku ngelihat muka-muka asing di sini. Wih, Kayak. ada muka-muka baru ya? Iya, muka-muka baru. Di mana tuh? Di mana tuh? Sebelah kanan atau Sebelah kiri? sana juga. Nice. Oke Bapak Ibu boleh duduk dulu semuanya. Nah aku mau undang nih untuk teman-teman semua untuk ikut ibadah pada hari Minggu nanti di tempat ini. Jam 10 pagi. Nah kita akan dilayani oleh Pastor Debbie Katarina dengan tema peperangan rohani. Nah kita juga ada ibadah online-nya loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berhalangan hadir untuk ibadah secara langsung, kita ada online-nya di YouTube Anugerah Ministries jam 10 pagi juga. Bener banget. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang telah disediakan atau bisa transfer ke nomor rekening yang tersedia di layar. Di layar. TV. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan Bapak. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Bapak. Engkau berkati juga persembahan-Mu ini Bapak. Supaya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah siapa nih udah gak sabar lagi kita buat Memuji puji nama Betul Tuhan. banget. Mungkin kita sambut aja langsung ya tim PW-nya. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Siapa yang malam ini diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya rindu kita saling tos kiri kanan kita katakan saya diberkati. Saya diberkati. Amin. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Kita memberikan sorak-sorai kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sumber
cara, amin. Tapi biarlah walaupun kita sudah selesai, roh Tuhan tetap bekerja dan kita terus memuji nama Tuhan. Baik saat kita berjalan, saat apapun yang kita lakukan. Dan bersyukur hari ini adalah hari yang terbaik, bahkan hari apapun yang berikan Tuhan adalah hari yang terbaik, amin. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, berarti ada pekerjaan Tuhan yang masih belum selesai, amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, amin. Pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Semuanya, ku mau tetap bersyukur. Semuanya tepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, segala yang
Haleluya, berapa banyak diberkati oleh Tuhan. Kita berikan kemuliaan sekali lagi yang paling meriah. Buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, Engkau layak untuk kami sembah Bapa. Dan terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa yang sudah Engkau percayakan buat kami. Mari anak-anak Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, angkat tanganmu. Pulanglah, bawalah sukacita, damai sejahtera, dan bahkan engkau percaya sekarang bahwa engkau dipilih oleh Tuhan. Terima berkat ini, aku melepaskan engkau dan bahkan memberkati engkau. Terima berkat ini dalam nama Bapa, melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dalam Roh Kudusnya yang menjaga dan memelihara kehidupan saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak akan turun. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengenal engkau, memanggil engkau dengan menyebut namamu. Dan bahkan firman-Nya mengatakan dia tahu setiap kejadianmu. Keluar dan masukmu dia tahu. Dan tidak ada rencana yang buruk daripada Tuhan untuk saudara. Yang ada adalah kebaikan, kebajikan, kemurahan menyertai hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan kita semua, katakan amin, haleluya. Selamat malam. Bila Anda ingin lebih lagi, Anda boleh datang nanti pada hari Minggu pukul 10 pagi, kita akan beribadah bersama-sama. Otherwise, terima kasih. Semoga kita akan bertemu kembali di worship night berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.